Kita lanjut mata kuliah hukum pajak dengan materi pembayaran dan ketetapan pajak. Yang pertama, tata cara membayar pajak. Ya, dalam pasal 9 Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran pajak dan penyentuhan pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lambat 15 hari setelah saat terutangnya pajak dan masa pajak berakhir. Jadi ada jangka waktunya 15 hari. Pada pasal 9 ayat 2 dinyatakan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayarkan lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak bagian tahun pajak berakhir. Ya. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan menjamin ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian oleh Direktur Jenderal Pajak ditetapkan paling lambat 1 bulan. Ya. Untuk ketetapan pajak lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B dihitung sejak tanggal penerbitan. Untuk keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dihitung tanggal penerbitan sampai dengan surat perintah membayar kelebihan pajak diterbitkan. Penetapan dan ketetapan pajak. Yang pertama, pada suatu saat untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga pada akhir masa dan pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha pada akhir tahun pajak untuk pajak penghasilan. Jadi jelas, pajak penghasilan harus dibayarkan sesuai apa yang kita hasilkan, uang yang kita hasilkan atas suatu kegiatan tertentu, baik itu gaji, usaha, atau investasi apapun, itu ada pajak penghasilan yang jika sudah sampai pada perhitungannya, maka wajib untuk dikeluarkan. Ya, maka kalian dalam mengisi NPWP harap jujur dalam mengupdate isi NPWP kalian. Karena jika kalian tidak jujur melaporkan pajak, saat petugas pajak melakukan sidak, ketahuan kalian akan terkena denda. Ya. Surat ketetapan kurang pajak itu oleh petugas pajak dapat diberikan. Jumlah pajak kurang pajak itu 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar selama 1 tahun pajak, atau 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak untuk kurang disetorkannya. Ya, jelas ya. Juga 100% jika pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Jadi setiap penjual beli barang mewah, kalian harus membayar pajaknya. Sama kalau misalnya kalian membeli barang dari luar negeri sampai Indonesia, kalian harus bayar pajaknya. Jika tidak, maka yakinlah barang tersebut kalau ketahuan akan disita. Jika tidak, ya kalau seperti HP itu tidak akan bisa memakai kartu Indonesia, bisanya cuma pakai WiFi. Ya, nggak akan masuk itu. Nah, surat tagihan dikeluarkan apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Ya, jadi kalau kurang dibayar pasti akan muncul surat tagihan yang menagih ke rumah kalian. Wajib pajak dikenakan sanksi
sanksi berupa denda, administrasi, atau bunga. Dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat sekurang-kurangnya pembayaran pajak sebagaimana akibat salah tulis atau salah hitung. Surat tagihan pajak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Nah, makanya kalau ada surat pajak, tagihan pajak yang datang ke rumah, jangan kalian abaikan. Ya, itu memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menagih kalian. Ya. Berapa kekurangan pajak yang harus kalian bayarkan, maka bayarkan. Karena tidak akan mungkin surat tagihan keluar kalau memang tidak ada tagihan. Kalaupun ada kekeliruan dari petugas pajak dalam menginput tagihan kita, maka laporkan bahwa salah input, maka akan direvisi. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan berarti tagihannya betul, kalian tidak mau membayar. Jadi karena nanti setelah surat ketetapan pajak, keluar surat tagihan pajak, ya, ada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, ada surat keputusan keberatan jika wajib pajak mengajukan keberatan. Ada juga penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Jadi kalau tidak benar, maka bisa disanggah untuk direvisi agar tidak masuk ke tagihan. Jangan didiamkan. Walaupun kalian belum bisa bayar, misalnya kalian mendapat laporan tagihan pajak ternyata salah, maka segera kalian laporkan terjadi kesalahan. Jangan kalian diam. Walaupun kalian belum bisa bayar, laporkan dulu terjadi kesalahan. Ya. Jika suatu sanggahan yang kita ajukan dalam waktu 12 bulan tidak ada tanggapan dari pihak kantor pajak, maka apa yang kita sanggahkan itu menjadi benar adanya. Ya. Dan catatannya, kalau tidak ada jawaban. Surat keputusan kelebihan pembayaran pajak paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan. Jadi kalau kalian melakukan sanggahan ada kelebihan pembayaran pajak sekian, kalian ajukan 12 bulan tidak ada jawaban, berarti apa yang kalian ajukan itu adalah benar. Pihak kantor pajak harus mengembalikan kelebihan tersebut atau mengalihkannya ke pembayaran pajak lainnya. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap biaya perkara semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang lelangan tersebut dan biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. Jadi dalam surat paksa diberitahukan secara resmi jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran jangka waktu 2 tahun tersebut. Ditambahkan
dengan jangka waktu penundaan pembayaran. Ya, jadi jelas untuk materi hukum pajak pada hari ini. Kita lanjut materi berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.